bahwa tugas kita di federasi bukan karena kita punya otoritas, mungkin sama kayak pemerintah, bukan karena kita punya otoritas kita bisa sembarangan bikin kebijakan. Kita harus memahami bahwa federasi itu punya amanah, punya otoritas ya betul, tapi juga amanah. Dipercayakan untuk membenahi administrasi olahraga tersebut. Walaupun kadang-kadang telur dan ayam. Artinya ya gimana bisa berprestasi kalau belum ada dukungan pemerintah, belum ada dukungan ekonomi yang kuat gitu kan. Jadi kalau kita ngobrol tentang olahraga di Indonesia ya, pasti semua ngomong sepak bola, pastilah ya. Tapi kita lihat akhir-akhir ini ada satu olahraga yang naik lebih dekat dengan anak muda, bahkan lebih cepat berkembang nih. Gak sekedar pada sekarang ya, tapi ada satu olahraga yang masih digandrungi sampai saat ini yaitu futsal. Pertanyaannya apakah futsal ini hanya tren atau sebenarnya ini awal dari sesuatu yang jauh lebih gede, lebih besar dari semuanya itu. Salah satu lah ya daripada kehidupan olahraga di Indonesia. Kita akan ngobrol dengan seorang anak muda sekaligus ketua umum Federasi Futsal Indonesia dan sedang mendorong transformasi futsal Indonesia yaitu Bro Michael Cianipa. Bro Michael apa kabar nih? Baik Om. Futsal Indonesia keren banget ya. Gimana sih kok bisa langsung masuk? By the way ini dulu kakak kelas dari anak saya jadi udah kalau cukup lama ya. Kok bisa Mike bisa langsung masuk dalam dunia futsal ini ceritanya gimana? Saya juga bingung sebenarnya. Kecebur istilah tidak diceburin gitu. Jadi memang kan Pak Jimmy ya, saya pengen mungkin kalau di podcast ya Pak. Ya kan Pak Jimmy tahu saya juga latar belakangnya sebenarnya lebih di dunia pemerintahan, politik. Passion saya memang ke arah situ sebenarnya. Jujur seumur hidup nggak pernah membayangkan ngurus olahraga. Oke. Tapi ya namanya jalan hidup gitu. Dan saya juga termasuk orang yang kemana jalan dibuka, pintu ditutup ya jalanin gitu. Yep. Salah satunya masuk ke dunia futsal. Jadi singkat cerita waktu itu saya udah terlibat bantu-bantu Pak Haritanu Sudibyo di organisasi beliau yang lain, kan beliau punya banyak organisasi nih gitu. Di suatu organisasi yang lain, kemudian suatu saat saya masih ingat malam-malam tiba-tiba Pak HT telepon bilang, Mike, saya udah ngurus futsal, kan beliau ketua umum sebelumnya 10 tahun. Saya pikir sudah perlu ada regenerasi untuk di futsal. Nah saya tahu memang Pak HT ngurus futsal, tapi nggak pernah ngobrol sama saya soal futsal, nggak pernah sama sekali. Tapi di telepon itu tiba-tiba bilang, Mike, gimana kalau kamu aja yang ngurus futsal gitu. Wow. Nah saya waktu ditembak gitu, saya masih ingat, saya 1 detik 2 detik diam dulu. Cuma ya kita namanya dikasih tantangan, oke Pak, baik, saya siap gitu. Jadi memang awalnya sangat kebetulan, saya juga tidak menyangka. Tapi ya akhirnya beliau mengundurkan diri dari posisi ketua umum. Kemudian kita ada kongres luar biasa di Federasi Futsal. Dan saya mencalonkan diri dan dapat dukungan, terpilih dan melanjutkan kerja-kerja membangun futsal. Wow. Jadi suatu hal yang baru bagi saya sebenarnya waktu itu 2024. Jadi kalau kita ngelihat ini ya, Bro Mike ya, kenapa kok futsal ini rasanya cukup hidup ya tahun-tahun terakhir di Indonesia sendiri ya. Walaupun secara organisasi masih di bawah PSSI. Betul, iya. Jadi kalau secara organisasi futsal itu di bawah PSSI. Kalau istilah saya itu futsal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola. Oke. Kenapa? Karena di level internasionalnya futsal itu di bawah FIFA. Jadi semua kompetisi futsal, semua lisensi futsal, jadi pelatih atau mungkin jadi wasit, itu aturannya dari FIFA. Otomatis di dalam suatu negara termasuk di Indonesia berarti di PSSI. Yeah. Nah tapi memang yang menarik ada sejarah tersendiri, tapi singkat cerita juga ada sejarah tersendiri. Federasi Futsal didirikan 2014 di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Tapi tetap menjadi istilah kita asosiasi anggota dari PSSI. Oke. Jadi federasinya ada 2014. Nah itu Pak HT yang jadi ketua umum sampai dengan 2024, kemudian saya menggantikan. Tapi kalau futsalnya sendiri sebelum ada federasinya udah ada juga. Iya. Masih sepenuhnya dulu di bawah PSSI. Kita bahkan punya timnas futsal sudah ada,
Tapi pertama kali ada timnas futsal itu tahun 2002. 2002. Ada timnas futsal. Federasinya 2014. I see. Liga futsal profesional itu juga di 2015-2016an. Akhirnya ada liga futsal profesional yang sistemnya baku, kira-kira begitu. Jadi kalau dibilang olahraga yang baru, ya saya mungkin tetap akan bilang masih olahraga yang relatif muda. Bayangkan aja timnasnya baru 20 tahun usianya. Tapi menariknya adalah kita kemarin mungkin Pak Jimmy juga sempat baca-baca atau lihat prestasi timnas futsal kita ini luar biasa beberapa tahun terakhir. 2024, 2 bulan setelah saya jadi ketua umum, kita beruntung menang piala AFF. AFF itu Asia Tenggara. Jadi kita juara Asia Tenggara 2024, 2025 di SEA Games medali emas pertama kali dalam sejarah. Wow. Kemudian 2026 awal di Piala Asia AFC kita runner up lawan Iran di final, kalah adu penalti. Dan semua prestasi yang kita berhasil bangun, bahkan dari sebelum saya pun sudah ada prestasinya, terus kita bangun, membuat posisi futsal kita sekarang peringkat 15 dunia. Jadi untuk suatu timnas yang usianya masih 20-an tahun, federasi yang usianya masih belasan tahun, tapi peringkatnya sudah 15 dunia. Nah, kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, mungkin saya perlu bicara apa adanya juga bahwa ini luar biasanya ekosistem futsal. Bukan karena federasi di Indonesia, globally. Tidak termasuk dunia, tapi terkhusus di Indonesia. Oke. Bukan karena federasi ya, bukan karena kebetulan kami ada di federasi. Menurut saya justru karena sudah ada banyak orang-orang terlibat di dunia futsal. Ada klub-klub, ada akademi-akademi. Dan kalau kita turun ke masyarakat, turun ke daerah, ya saya berani bilang bahwa olahraga yang paling populer dimainkan di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, itu futsal. Iya. Mungkin ada olahraga lain yang populer tapi cuma di perkotaan. Tapi yang konsisten dari Sabang sampai Merauke dimainkan itu futsal. Kita punya angka statistik 93% sekolah di Indonesia punya lapangan futsal. Oke. Sebenarnya sederhananya lapangan di tengah sekolah. Iya. Lapangan upacara kira-kira gitu kan. Ya berapa banyak sekolah di Indonesia punya lapangan sepak bola? Mungkin cuma sekolah elit aja gitu kan. Dan saya masih ingat, saya juga dulu waktu masih SD SMP ekskul bola, kita bilangnya main bola tapi sebenarnya main futsal gitu. Jadi kalau talenta futsal di Indonesia, saya berani bilang sebenarnya sangat banyak, karena banyak orang dari usia muda pun main futsal. Jadi saya membaca portfolio dari Bro Michael ini ya. Yung lihat selalu katakan ini bukan masalah juara atau tidak. Salah satu fokus you membenahi sistem daripada federasi atau sistem daripada kehidupan futsal sendiri. Apa yang dimaksudkan sih sistem? Jadi ini yang kita ulang-ulang di rapat internal Federasi Futsal. Kita selalu bilang bahwa futsal Indonesia lebih besar, jauh lebih besar daripada federasinya. Oke. Dan bahkan Federasi Futsal Indonesia sebagai organisasi jauh lebih besar daripada individu pengurusnya. Artinya apa? Artinya misalkan saya sebagai ketua umum futsal, saya ketua umum hari ini, kemarin bukan saya, besok bukan saya. Jadi organisasi futsal tidak boleh lebih kecil daripada pengurusnya, harus lebih besar. Nah, ini memberikan pemahaman ke kita di dalam federasi bahwa kita ini punya keistimewaan, keberuntungan dipercaya menjadi pengurus hari ini. Tapi kemarin bukan kita dan besok juga bukan kita juga gitu. Artinya akan ada regenerasi, menggantikan dan seterusnya gitu. Dan tadi yang lebih luasnya lagi, futsal Indonesia lebih besar daripada federasinya. Saya waktu pertama kali mulai, saya suka cari tahu. Karena saya paham bahwa saya belum paham kira-kira gitu. Saya paham saya ilmunya masih kurang bicara soal futsal. Jadi saya keliling-keliling, diskusi dengan banyak orang, minta masukan. Dan beberapa masukan yang saya dapat, menariknya, dan ini bukan cuma dari orang yang di dunia futsal dan dari dunia olahraga lain gitu ya. Bilang apa? Bahwa mereka bilang, iya Mike, selama ini justru olahraga kita ini susah maju karena federasinya. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Bahwa ternyata di para penggiat olahraga, persepsi yang ada itu justru olahraganya susah maju karena federasinya. Jadi mereka melihat federasi itu bukan solusi, malah sumber masalah. Regulasi nggak jelas, jadwal pertandingan nggak jelas,
Ya mungkin bahkan ada desas-desus mungkin permainan di federasi, itu kan gosip-gosip yang selalu ada di berbagai olahraga gitu. Jadi pada saat saya masuk, saya melihat bahwa tugas kita di federasi bukan karena kita punya otoritas, mungkin sama kayak pemerintah, bukan karena kita punya otoritas, kita bisa sembarangan bikin kebijakan. Kita harus memahami bahwa federasi itu punya amanah, punya otoritas iya betul, tapi juga amanah. Dipercayakan untuk membenahi administrasi olahraga tersebut. Nah, jadi pendekatannya ya kita mau memastikan federasi ini justru memfasilitasi. Jadi bagaimana klub-klub bisa berkembang lebih baik lagi, bagaimana liga bisa lebih sehat lagi, bagaimana seorang atlet bisa melihat kalau Iqbal futsal dia punya masa depan. Tugas federasi memfasilitasi itu. Gitu. Jadi federasi bukan hadir, oh kita yang paling berkuasa, siapa dipanggil timnas, kita yang putuskan, siapa jadi pelatih kepala, kita yang putuskan. Nah itu pendekatan kita tidak seperti itu, tapi saya berusaha agar federasi itu menjadi fasilitator. Kita hadir untuk membantu ekosistem yang jauh lebih luas daripada sekedar federasinya saja. Jadi kalau kita ngelihat dari Sabang sampai Merauke sendiri kurang lebih ada berapa klub sekarang ya? Ya kalau klub, nah kita memang database-nya belum rapih. Menurut saya sih kalau bicara klub ya ribuan sebenarnya. Karena kan banyak juga klub-klub yang amatir. Nah, ya, kalau yang klub yang amatir ini kan ya istilahnya 5 orang, 10 orang berkumpul langsung main ya jadi klub kira-kira gitu. Tapi kalau bicara di level profesional kan ada liga. Nah, semua olahraga kan ada liga ya yang kompetitif ya. Ada Liga 1. Kita punya Liga 1, Professional Futsal League itu ada 12 klub. 12 klub. Ada 12 klub seluruh Indonesia yang bermain di strata Liga 1. Ini liga tertinggi profesional kira-kira itu gitu. Private ya? Private club gitu. Jadi punya pribadi gitu. Ada 12 klub. Nah, kemudian kita juga punya Liga 2, ada 8 klub. Nah, ini kita tapi punya rencana di federasi mau itu Liga 2, Liga 1 semuanya private. Klubnya iya. Ya belum bukan dari punya pemerintah. Pemerintah gitu. Enggak. Seperti Persija, Persib segala. Tapi kayaknya klub-klub sepak bola juga punya private sebenarnya. Ya, jadi kita semua klubnya. Nah, ini kita juga beruntung bahwa banyak klub-klub kita ini bisa ada dan bisa bermain secara profesional karena ada owner-owner yang membiayai. Ada juga sponsor-sponsor yang berhasil didatangkan. Dan ini juga saya selalu bilang, kalau timnas kita berprestasi, berkat siapa kira-kira gitu? Jasa siapa timnas bisa berprestasi? Apakah federasinya, apakah pelatih kepalanya, ya tentu semua punya peran. Tapi peran yang paling signifikan menurut saya itu adalah para klub. Kenapa? Karena seorang pemain profesional, dia bermain di timnas dalam 1 tahun itu paling cuma 3 bulan. 12 bulan, 3 bulannya main di timnas, 9 bulan sisanya mainnya di klub melalui liga gitu. Jadi kan ini kan pemain-pemain yang main di klub dengan baik, liganya jalan, kompetitif, konsisten. Dari sanalah seorang pelatih kepala bisa memantau dan memanggil siapa yang layak dipanggil ke timnas gitu. Jadi kalau nggak ada liga yang kuat, kalau bukan karena klub-klub yang berinvestasi, ya timnas kita juga nggak akan kuat. I see. Dari pengalaman you memimpin futsal ini ya, walaupun masih baru, tapi kan I'm sure Mike sudah traveling lah ya. How do you see the ecosystem? Tadi kan you membenahi sistem, which is very important. Tapi the future of semua profesional di futsal sendiri, ekosistem secara financial maybe atau secara welfare mereka cukup baik nggak? Ya, jadi kita masih punya beberapa tantangan. Oke. Yang pertama mungkin yang tadi Pak Jimmy udah sebut ya, saya sangat setuju. Dan jujur saja ini salah satu yang menurut saya sangat-sangat penting. Bahkan pada saat saya mulai selalu saya suka kepikiran, walaupun saya belum punya solusi. Saya kepikirannya apa? Saya pernah waktu awal mulai di Federasi Futsal. Nah, saya kan ketemu sama stakeholder futsal. Salah satu yang saya ketemu itu adalah mantan pemain timnas, legend, kira-kira gitu. Dan dari ketemu dengan teman-teman, saya jadi dengar cerita-cerita mereka. Oh, dulu main di timnas, tapi sekarang kerjanya di mana? Oh, ada yang lain kerjanya apa? Kira-kira begitu. Tapi dari sana saya membayangkan berapa banyak orang-orang yang menaruh hidupnya di dalam dunia futsal, bahkan sampai ke level tertinggi, main di timnas, bahkan membawa timnas berprestasi, membawa nama Indonesia tinggi. Tapi setelah itu pensiun, kemudian mungkin
karena belum mempersiapkan langkah-langkah berikutnya, akhirnya ya masa depannya jadi pertanyaan, kira-kira begitu. Nah, ini yang pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Karena kalau enggak mantan atlet, dia mungkin pada saat muda, masih fit, masih prime, berprestasi, luar biasa. Semua orang ingat, semua orang bicarakan. Tapi 10 tahun kemudian, ada di mana mereka? 20 tahun kemudian, ada di mana mereka? Gitu. Nah, ini PR saya rasa bukan di futsal, tapi di banyak cabang olahraga juga. Nah, ini kenapa saya juga senang ada banyak inisiatif yang dilakukan juga di level akar rumput, mendorong supaya atlet pelajar itu juga memperkuat akademiknya. Karena kalau saya di Amerika, biasanya itu Amerika yang saya tahu, banyak bos-bos perusahaan besar, CEO perusahaan terbesar di Amerika, itu dulu mantan atlet. Jadi waktu dia sekolah, akademik berprestasi, tapi juga ikut atletik, ikut klub. Mungkin dapat beasiswa di kampus, dan waktu dia daftar kuliah yang top, itu nilai plus, dan di kampus juga aktif juga berolahraga. Kemudian dia menjadi atlet profesional atau dia kemudian menjadi seorang kerja di private sector, pilihan pribadi, tapi pengalaman di dalam dunia olahraga itu mempersiapkan untuk masa depan. Nah, saya melihat di futsal juga sama. Saya lihat kadang-kadang ada pemain yang dia asik bermain, semangat bermain, tapi orang tuanya bertanya, kamu masa depannya jadi apa? Kalau main futsal terus nanti jadi apa? Namanya jadi atlet profesional bisa menghidupi dengan baik. Kalau sekarang jauh lebih baik dibandingkan 10-20 tahun lalu. Tapi pertanyaan berikutnya bukan cuma pada saat jadi atlet pro. Setelahnya juga bagaimana? Setelah pensiun bagaimana? Gitu. Jadi itu satu hal yang saya rasa secara sustainability memang masih belum terjawab. Jadi itu satu PR kita bicara ekosistem futsal. Supaya anak-anak yang muda masih level pelajar bisa punya impian jadi pemain pro dan tahu bahwa itu bukan akhir dari karir mereka. Tapi bahwa setelah pemain pro pun nanti bisa ada karir-karir lain baik di dunia olahraga ataupun di dunia industri yang lain. Ya. Jadi kalau kita ngelihat federasi atau klub-klub futsal di Indonesia, comparing to Asia atau global, how do you see Indonesia now and then the next 5 years? Saat ini Indonesia di level mana? Tadi kan di Asia pernah gold juara 1. Ya, Asia Tenggara. Lalu Asia Getaran akan di up gitu ya. You sekarang masuk udah 2 tahunan lebih lah ya. Ya, 2 tahun ya. How do you see futsal Indonesia ini di Asia atau even di global? Iya, dua sisi ya. Yang pertama bicara prestasi sama yang kedua bicara soal komersial. Yang pertama bicara soal prestasi, tadi timnas Indonesia itu sudah peringkat 15 dunia. Artinya kita kompetitif. Pada saat Kita masuk in the top 15. top 15, iya. Pada saat kita berhasil masuk ke final Piala Asia di bulan Februari kemarin, walaupun kita kalah di final, tapi kalahnya di penalti, jadi sebenarnya bisa dibilang seri lah, kira-kira gitu. Setelah itu banyak pintu kebuka. Contoh, timnas kita akan melakukan training camp di Spanyol bulan Agustus. Dan kita akan berhadapan dengan klub-klub kuat Spanyol, klub-klub Liga 1-nya Spanyol. Timnas kita ketemu sama klub-klub kuat Spanyol. Kalau sama timnas Spanyol masih nanti kita cari waktu. Bulan Oktober kita diundang ke Brazil. Jadi kita akan menghadapi timnas Brazil di bulan Oktober tahun ini. Dan awal tahun depan gantian Brazil yang akan datang ke Indonesia. Dan Brazil itu peringkat 1 dunia kalau di dunia futsal. Jadi banyak pintu terbuka, banyak yang melirik. Bahkan ada beberapa klub asal Eropa yang mulai bertanya profil pemain-pemain Indonesia. Karena mereka memulai menjajaki siapa tahu ada pemain Indonesia yang bisa direkrut untuk bermain secara profesional di klub-klub Eropa. Dari Spanyol, Portugal, Prancis, itu ada yang udah mulai komunikasi dengan kita, dengan federasi, sudah mulai tanya-tanya gitu. Jadi secara prestasi, apa yang sudah kita raih membuka pintu. Dan saya selalu bilang begini ke teman-teman futsal di Asia, bahwa kalau bicara olahraga, sepak bola di Asia mau ngejar Eropa setengah mati. Nah, ini pengamatan saya, ini mungkin agak subjektif, tapi pengamatan saya bahwa contoh apa? Ranking 20 besar dunia, cuma 1 negara Asia, Jepang, peringkat 19 dunia di sepak bola. Tapi kalau di futsal 20 besar dunia itu ada 4-5 negara Asia, salah satunya Indonesia. Asik. Jadi saya bilang ke teman-teman federasi organisasi futsal di Asia, dari Thailand, dari Vietnam, dari Jepang, bisa jadi
Futsal itu adalah olahraga di mana kita bisa bersaing dengan Eropa dan Amerika Selatan. Olahraga sepak ya, di mana kita itu bisa melawan negara Spanyol, negara Brasil dan masih punya harapan menang. Bukan cuma kebetulan, tapi memang secara kompetitif. Jadi kita melihat bahwa futsal itu di Asia bisa menjadi pusat perkembangan dari kemajuan futsal dunia. Epicenternya futsal dunia itu di Asia. Salah satunya di Indonesia. Nah itu jadi kalau bicara prestasi jangka panjang. Kalau bicara soal komersial, nah ini juga keyakinan kita bahwa futsal itu bisa didorong menjadi industri ekonomi, industri olahraga gitu. Saya sempat iseng-iseng pakai AI, saya coba tanya-tanya beberapa AI ya saya tanya. Di Amerika, berapa besar GDP yang dikontribusikan oleh sektor olahraga di Amerika Serikat? Mulai dari semua tiket di seluruh stadion, mau itu NBA, mau itu NFL, semua di total, broadcasting right, sponsor semua di total. Totalnya itu 1,1 triliun dolar Amerika. Oke. Perekonomian Indonesia 1,4 triliun dolar Amerika. Jadi seluruh aktivitas olahraga di Amerika Serikat dikumpulin hampir sama besarnya dengan seluruh sawit, seluruh batu bara, seluruh nikel, di seluruh produksi Indonesia dalam 1 tahun. Itu Amerika memang. Oke. Dan kita tahu mungkin kalau yang suka hobi olahraga melihat kemajuan olahraga di Amerika, NBA, semua bahkan sepak bola juga MLS sekarang kan juga sangat maju. Ya tentu kita belum di level itu. Tapi saya juga punya impian bahwa pada saat orang bicara olahraga, pada saat orang bicara futsal, bukan cuma sekedar hobi. Tapi bahwa ini adalah industri, ini adalah lapangan kerja. Ini adalah salah satu roda perekonomian Indonesia. Nah ini yang kita harus bangun ke depan gitu. Tentu menurut saya ini juga industri yang sehat juga, karena kan bawa budaya yang baik ya, disiplin, kerja keras. Nah ini mental yang baik gitu. Jadi saya lihat hari ini di Indonesia orang belum melihat olahraga itu sebagai industri. Ya, orang melihat olahraga sebagai hobi sampingan. Tapi harapan saya 10 tahun, 20 tahun ke depan olahraga bisa menjadi salah satu pilar ekonomi. Dan yang menarik apa, ini juga keyakinan saya, semua negara maju, olahraganya juga maju. Semua negara maju olahraganya juga berprestasi. Ada korelasi yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan kekuatan olahraganya. Apakah karena pride atau karena culture? Berarti kalau kita mau negara Indonesia maju, saya yakin salah satu elemen yang penting adalah membangun culture yang tepat. Dan salah satu cara membangun culture yang tepat, patriotisme yang tepat, cinta tanah air yang tepat adalah olahraga. Oke. Yep. Tapi cukup menarik nih ya teman-teman ya, Mike, your portfolio dari dunia politik, and then sport, Ya. langsung juga politik gitu ya. Jadi how do you merge sport and politics? Ya. Kalau menurut saya dua pun gak apa-apa, dia juga dari Sebuah partai itu ya. ya. Dan gak apa-apa, memang saya juga kadang-kadang saya lihat ada orang komentar, oh ya ini futsal dikelolanya bisa berprestasi karena bukan orang politik. Terus saya baca komentar tuh, padahal saya kan kader partai. Tapi kalau saya melihat ini sebenarnya dua sisi yang menurut saya sangat penting. Di satu sisi saya setuju ada sentimen masyarakat dan netizen bahwa politik dan olahraga jangan dicampur adukan. Menurut saya kalimat itu ada benarnya juga, bahwa kalau olahraga itu hanya sekedar dijadikan panggung, hanya sekedar dijadikan kendaraan popularitas, ya rusak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya bukan orang-orang terbaik, bukan manajer-manajer yang terbaik yang menjalankan federasi, tapi lebih ke kalkulasi kepentingan sesaat. Jadi dari sisi itu saya setuju gitu. Tapi di sisi yang lain, menurut saya realita di Indonesia, dan ini saya bicara belak-belakan, realita di Indonesia adalah olahraga juga di sisi yang lain hanya bisa maju kalau ada dukungan politik. Maksudnya dukungan politik apa? Dukungan pemerintah. Kalau suatu olahraga tidak didukung oleh pemerintah, dalam kondisi marketnya belum kuat, industri ekonominya belum kuat, gimana olahraganya bisa berkembang? Kalau misalkan sudah kuat industri ekonominya, tanpa dukungan pemerintah, ya dukungan pasar udah membuat olahraganya maju. Tapi kalau nggak ada, misalkan kita mau kirim pemain kita, atlet kita, apakah futsal atau olahraga yang lain, ke kompetisi SEA Games, training camp, federasi sanggup
biayain training campnya sendiri. Tiket penerbangan sanggup. Ya kan kita juga pasti keterbatasan. Kecuali udah sponsornya luar biasa, artinya kan secara market value-nya sudah sangat tinggi, ya tanpa bantuan pemerintah pun nggak masalah. Ya kayak sepak bola di Eropa udah nggak perlu dibantu pemerintah lagi, kira-kira gitu. Tapi kalau di Indonesia seperti futsal, ya dan banyak olahraga lain, tanpa bantuan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, akan sulit berkembang. Wow. Nah, untuk dapat bantuan pemerintah itu, berarti kan kita harus punya akses. Nah, tapi memang seninya di sana. Bagaimana kita membangun akses yang baik dengan pemerintah, dan itu dalam banyak hal melalui jalur-jalur politik, tapi tanpa membuat politik mengambil alih desain, prestasi, pengembangan yang kita susun untuk olahraganya bisa maju. Jadi istilahnya mungkin kita jangan berpolitik di olahraga, tapi kita harus pandai memahami politik, politically savvy. Ya, itu yang kita coba lakukan juga di futsal. Tapi dari pengalaman you gimana? Lebih sulit atau which one, atau gimana sih membangun sistem lebih gampang? Gimana membangun sistem di area olahraga, sport, atau di area politik? Kalau menurut saya sih di olahraga ya. Olahraga? Iya. Gitu ya? Karena beruntungnya di olahraga itu dia apa istilahnya, feedback loop-nya cepat. Kita perbaiki sekarang, kompetisi ada bulan depan, tahun depan, hasilnya kelihatan langsung. Kalau di politik, pemilu sekali 5 tahun. Jadi feedback loop-nya tuh lama. Kita kalau misalkan suka dengan suatu kebijakan atau nggak suka, kita mau memperbaiki, mau koreksi, masih nunggu 5 tahun. Jadi kalau mau membangun sistem, ya apa ya istilahnya, harus reiteratif gitu. Feedback loop-nya tuh harus cepat. Supaya kita bisa evaluasi, perbaiki. Politik sekali 5 tahun, ya gimana kita mau perbaiki. Jadi setiap partai harus punya klub-klub sport lah ya. Iya. Nah, kalau di olahraga kita perbaiki sekarang, besok ada kompetisi, berhasil menang, hasilnya langsung kelihatan. Apresiasinya langsung kelihatan. Yep. Jadi menurut saya memang kompleksitas di dalam dunia politik pemerintahnya lebih dalam ya untuk bisa diperbaiki. Kalau di olahraga masih bisa gitu. Jadi kalau kita lihat ya, Mike, di Indonesia, comparing to Asia maupun global lah ya, orang makanya itu sulit sekali gitu ya. Mau kompetitif, mau menjadi the best of sportman or sport woman, you mau makan apa, ya kan? Berapa persen of mereka yang di top 3 menang dapat medali, akhirnya nggak dapat apa-apa. So you as a young leaders sekarang memimpin futsal gitu ya, how do you see the future, atau you punya statement nggak, what is the best ecosystem di Indonesia ini untuk membangun para olahragawan secara hidup secara sejahtera dan baik, dan tadi cukup menarik supaya mereka bisa lihat ini nggak sekedar hobi, tapi sebuah industri yang perlu dibina. Seperti Amerika tadi. Jadi kalau bicara soal itu, berarti kan transformasinya lebih luas ya daripada segera tugas federasi. Mungkin kalau saya punya keyakinan langkah yang kita coba dorong yang melalui futsal adalah pada akhirnya orang akan lihat prestasi dulu. Maksudnya menurut saya, apakah itu hal yang terbaik, hal yang tepat untuk diutamakan? Enggak selalu. Tapi realitanya orang ngelihat timnas, namanya timnas. Dengar kata timnas aja tuh udah ada suatu rasa pride. Timnas kalah aja kita tetap bangga kok, kira-kira gitu. Jadi memang ada satu hal yang sakral dari suatu kata tim nasional, mewakili bangsa. Banyak negara-negara yang kalah terus di berbagai pertandingan, tapi kalau orang nonton ya tetap namanya negaranya dibela gitu, patriotisme. Jadi saya lihat itu kelebihan olahraga yang mungkin gak dimiliki oleh banyak jenis aktivitas sosial lainnya atau aktivitas ekonomi bahkan. Bahwa olahraga itu bisa membangkitkan semangat banyak orang. Ada satu dampak positif yang psikis, yang bahkan sampai ke jati diri kita gitu. Nah, kalau ini berhasil kita dapatkan, dalam hal ini timnasnya berprestasi, timnasnya bisa mencerminkan harapan bangsa. Saya yakin setelah itu banyak hal lain akan mengikuti. Industri, perhatian orang, perhatian pemerintah gitu.
Walaupun kadang-kadang telur dan ayam. Artinya ya gimana bisa berprestasi kalau belum ada dukungan pemerintah, belum ada dukungan ekonomi yang kuat gitu kan. Jadi di futsal beruntungnya kita sampai titik di mana hal ini berhasil kita dapatkan. Mungkin cabang olahraga belum tentu bisa sampai ke titik ini. Ada prestasi yang nasional atas nama bangsa kita bawa ke level internasional. Setelah udah ada, baru kemudian kita jajaki. Karena udah ada atensi publik, kita jajaki swasta masuk dong. Lihat nih futsal rame, masuk jadi sponsor di kegiatan kompetisi pro atau kompetisi level sekolah dulu kan. Kemudian baru kita perkuat lagi ekosistemnya. Oke, sekarang sudah ada sponsor masuk, kompetisi makin banyak. Nah, kompetisi makin banyak berarti seseorang yang hobinya futsal, dia bisa sering main. Dan sering main dia bawa nama sekolah. Nah, ini kan replika kecil. Kompetisi sekolah, seorang mewakili sekolahnya menang, bangga. Bawa nama sekolahnya besar. Gitu. Jadi, rasa pride dan kebanggaan itu bukan cuma di level nasional yang abstrak, tapi bisa dirasakan di keseharian futsal. Nah, kalau itu sudah dicapai, nextnya adalah meyakinkan orang-orang yang berhasil mendapatkan ini. Anda sudah pernah merasakan juara kan, merasakan berkompetisi kan, merasakan serunya futsal kan. Ini bisa loh jadi jalan hidup. I see. Nah, caranya gimana? Ya kita bangun lagi tadi jenjang-jenjang kompetisi sampai ke tingkat lebih tinggi, sponsor tambah kuat lagi, masuk lagi, dan ini menjadi akhirnya lama-lama budaya, mengakar, gaya hidup. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu, ya dan tentu dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus kita jaga, kelas menengahnya makin kuat, ya ini akan jadi industri yang besar. Dan kalau sudah jadi industri yang besar, justru orang melihat futsal itu mengubah hidup. Sama kayak sepak bola di Brazil. Di Brazil, orang beraspirasi main sepak bola bukan cuma orang yang kurang berada. Anak orang kaya pun memain bola dan berimpian jadi pemain profesional. Jadi sudah lintas, melewati batas-batas sosial ekonomi, aspirasi itu gitu. Wow. Mike, kalau you ngelihat ya dari dunia sport, politik, dari your own personal view, Indonesia ini sebenarnya gimana sih kekurangan pemimpin atau sebenarnya kekurangan anak muda yang berani ambil tanggung jawab? Menurut saya ini masalah berkaitan. Oke. Kalau dibilang orang muda yang kurang berani ngambil tanggung jawab, pertanyaannya memangnya orang muda diberi kesempatan punya tanggung jawab? Kayaknya enggak juga gitu. Contoh di futsal. Di futsal saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung karena ada sosok-sosok senior, dalam ini Pak Haritanu Sudibyo, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kan ketum PSSI juga mendukung pada saat ada transisi di futsal. Kalau bukan ada sosok-sosok yang juga buka jalan, nggak mungkin saya ngurus futsal. Coba dicek semua ketua umum federasi olahraga, cabang olahraga. Rata-rata usianya berapa? Banyak yang menteri-menteri, jenderal-jenderal, pensiunan jenderal. Setahu saya, ada nggak ya? Saya juga harus pikir-pikir, ada nggak orang yang usianya di bawah 35 tahun? 40 gitu. Ya, yang 30 tahun gitu. Jadi ketua cabang olahraga. Mungkin nggak, sangat-sangat sedikit. Saya nggak tahu siapa lagi, harus saya pikir-pikir. Jadi, dan karena saya muda, kebetulan saya muda ngurus futsal, kepengurusan kami juga banyak orang muda. Saya pikir rata-rata usia pengurus FFI hari ini, ya mungkin 30 tahun atau jangan-jangan 20 akhir. Banyak yang muda. Wow. Karena pada saat kita ngajak orang jadi pengurus, kita juga cari yang baru lulus kuliah pun nggak apa-apa gitu. Buat gabung, buat bantu. Jadi kalau saya punya keyakinan, bukannya orang muda nggak punya kepemimpinan atau nggak punya keberanian, nggak berani ngambil risiko, tapi seringkali mereka memang tidak dipersiapkan jadi pemimpin oleh sistem yang ada. Nggak pernah dapat kesempatan, daftar antriannya panjang, dan tidak ada mekanisme untuk apprenticeship gitu, yang membuat mereka memang akan lebih siap. Nah, kalau itu ada, saya yakin banyak kok yang mau terlibat. Mau itu di dunia olahraga, mau itu di dunia pemerintahan. Selama pintu itu benar-benar dibuka. Dan memang ada sistem yang welcome, mau dan mendorong, mempersiapkan. Iya. Wow. Jadi ini Mike, banyak sekali pertanyaan tapi waktunya ini jalan terus, is very interesting. As a young entrepreneur atau young leaders, kan banyak young leaders ya channelnya mendingan kerjalah di dunia sekuler, dapat duit, gak usah ribet-ribet. You young people masuk di dalam dunia jalur pelayanan publik, politik,
and now sport ngurusin futsal. Iya. What is the journey of your life? Iya, saya memang kayaknya Unik sih ya. iya, dan saya juga kan ya satu alma mater sama anaknya Pak Kiai ya, anaknya Om. Oke. Kalau di kalangan kita kan kebanyakan ke dunia bisnis gitu ya. Teman-teman kita kan semuanya di dunia bisnis ya. Saya kuliah politik dan memang kerjanya di dunia pemerintahan. Pekerjaan pertama saya staf gubernur Pak Ahok ya waktu itu ya. Iya. 5 tahun saya pernah di NTB juga, staf gubernur NTB. Jadi banyak di NGO, di level LSM gitu ya. Artinya bukan swasta, bukan private sector. Memang kalau saya sih meyakini memang itu jalan hidup dan panggilan hidup saya. Jadi tidak ada yang perlu disesali, justru saya sangat bersyukur. Dan saya sangat selalu bersemangat dengan jalan yang saya lakukan ini, termasuk sekarang di futsal. Sekali lagi saya gak pernah menyangka ada di dunia futsal, tapi pada saat saya ditempatkan oleh alam semesta gitu ya, oleh ya forces ini kan, oleh Tuhan istilahnya, keyakinan saya oleh Tuhan yang menempatkan, ya saya akan melaksanakan itu dengan baik. Dan ada satu rasa sukacita pada saat kita bisa menjalankan suatu tugas kita itu dengan baik, apalagi pada saat itu memberikan dampak kepada banyak orang. Jadi kalau saya sih happy-happy aja gitu menjalankan ini semua. Wow. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk your generation untuk melihat Indonesia ini? Ya mungkin pesan saya, tentu kita punya impian yang besar bagi bangsa ya. Dan saya harap saya pun punya optimisme ya. Dan saya harap teman-teman juga punya optimisme bahwa bangsa kita ini bisa jauh lebih baik lagi. Masih bisa terus naik kelas ekonominya, kesejahteraannya, persatuannya gitu. Jadi ada hal-hal yang masih bisa kita raih sebagai bangsa, dan untuk mencapai itu tentu pasti ada tantangan-tantangan. Jadi tidak selamanya perjalanan ini kan perjalanan bangsa, perjalanan hidup juga iya, perjalanan bangsa juga iya. Tidak selamanya itu mulus atau seolah semua pasti baik-baik aja. Ada naik turunnya, tapi jangan pernah hilang harapan dan kita harus selalu melihat bahwa justru harapan itu harus kita perjuangkan. Dan saya berharap generasi Indonesia yang masih muda-muda yang menjadi penerus ke depan punya optimisme itu dan menyadari bahwa di pundak kita lah, di pundak kalian juga lah, di mana masa depan tuh kita bisa wujudkan gitu, harus kita wujudkan. Wow. So guys, hari ini kita belajar satu hal ya, bahwa masa depan bangsa ini nggak dibangun di ruang rapat melulu, tapi juga bisa di lapangan. Jadi bukan hanya mereka yang punya jabatan nih, tapi oleh mereka yang mau mengambil tanggung jawab. Olahraga bukan sekedar permainan nih. Ini adalah tempat untuk karakter Anda semuanya dibentuk sehingga Anda disiapkan untuk memimpin Indonesia. So thank you banget nih untuk Kak Michael yang telah memberikan pencerahan untuk kita semuanya, insight yang menurut saya sangat jujur. Mungkin ada pesan terakhir Mike sebelum kita akhiri obrolan kita. Apa ya, tadi udah banyak sih obrolan. Thank you banget nih untuk waktunya, sukses senantiasa. Iya, terima kasih Pak Jimmy.